Kira-kira layanan unggulan apa sih dok nih yang ada di Rumah Sakit Iza untuk saat ini dok? Untuk saat ini ya? Iya. Jadi untuk saat ini ada beberapa memang layanan unggulan yang kita dorong nih di dalam rumah sakit. Memang sejak 2019 saya rasa transformasi layanan terjadi di dalam rumah sakit. Ya. Artinya beberapa layanan yang tadinya invasif, artinya invasif dalam arti memerlukan tindakan yang itu langsung melukai pasien gitu ya. Nah, jadi invasif itu mungkin kalau kayak kita disuntik gitu dok ya? Betul, atau kalau dulu begini, suntik, gitu. Kalau dulu paling gampang beginilah untuk operasi untuk batu saluran kemih. Ya. Itu kan sebelum ada penemuan atau teknologi di bidang kedokteran itu untuk mengambil batu itu harus membuat luka, sayatan dioperasi lah gitu ya. Betul, ya? dioperasi gitu. Gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini layanan di Rumah Sakit Iza ini kita dorong untuk contohnya operasi batu itu tidak harus semuanya itu dilakukan dengan menyayat untuk mengambil batu, tapi dengan menggunakan teknologi di mana dipasang alat ya di luar dari tubuh pasien gitu, atau kalau dalam dunia medis kita namakan dengan SWL. SWL itu adalah kalau dalam dunia medis kita kenal dengan extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi artinya batu di dalam, Dr. Arif ya. Kalau kita ada keluhan dan kemudian kita ke dokter didiagnosis ada batu, itu tidak perlu lagi sekarang kita harus sayat lukanya dan ambil batunya gitu. Tapi cukup dengan alat ya. Jadi ada gelombang kejut yang nanti akan menghancurkan batu tersebut. Sehingga itulah keajaiban yang mungkin terjadi salah satunya di dalam dunia medis. Batu hancur atau bisa hilang tanpa harus dilukai ya, atau membuat luka pada sayatan pada pasien. Iya, sahabat-sahabat. Itu baru satu loh. Satu ya. Betul. Jadi seperti itu sahabat-sahabat Ilza, mungkin ilustrasinya tuh seperti ada yang bilang tuh kayak ditembak ya dok ya. Betul. Kayak di laser kalau lah gitu kesannya ya. Gitu. Awam tuh bilangnya mau di laser. Mau di laser ya. Mau ditembak seperti atau mau di laser, betul. Ya. Nah sekarang itu banyak sekali di rumah sakit ini yang memang kita bergerak ke arah minimal invasif. Contoh lain adalah untuk operasi katarak sendiri kita menggunakan alat yang namanya Pako gitu, sehingga dengan alat Pako ini otomatis waktu operasi pun lebih singkat, untuk nyeri pun lebih ringan dan penyembuhannya pun lebih baik gitu, sehingga untuk kualitas atau mutu pelayanan pun bagi pasien itu akan menjadi baik gitu. Ya, jadi Pako itu kan hanya membutuhkan sedikit ya dok ya, betul, sayatan di mata gitu. Betul. Jadi insya Allah ini sahabat-sahabat Iza dengan teknik-teknik yang canggih yang sudah kita siapkan ya oleh Dokter Adi dan timnya siapkan di Rumah Sakit Iza, tentunya akan memberikan layanan yang terbaik ya dok. Betul, ya. Belum cukup di situ. Masih banyak ya dok ya? Ada lagi. Boleh dok ceritakan semuanya dok, tapi ininya dulu dok ya, kupas tipis dulu dok. Kupas tipis, betul. Nanti kita kupas tebalnya di video-video yang berikutnya. Jadi ada lagi nih, ini juga yang menjadi fenomena sebetulnya, Dr. Arif. Ya. Ada satu operasi yang memang paling ditakuti oleh masyarakat pada umumnya. Wah, apa itu dok? Operasi di daerah yang sangat-sangat sensitif, yaitu wasir. Nah ini wasir tuh ambeien ya. Ambeien, betul, ambeien gitu ya. Kalau dalam dunia medis kita kenal dengan hemoroid gitu. Nah ini pada kenyataannya memang operasi ini menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat pasca operasi, karena memang daerahnya sendiri di daerah anus itu sangat kaya sekali dengan serabut-serabut syaraf, yang pada artinya ketika kita melakukan tindakan pada area tersebut maka akan menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat pasca operasi gitu. Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi ternyata dunia medis pun sekarang mengenal suatu alat ya yang memang dilakukan untuk operasi wasir, tekniknya HALRAR ya. Jadi memang bagaimana itu dilakukan, ada sebuah alat USG Doppler yang memang digunakan untuk mendeteksi sumber dari wasir itu sendiri. Kemudian ketika sumber itu ketemu, itu sekarang kita nggak perlu potong lagi wasirnya, kita hanya cukup mengikat ya, kita hanya cukup mengikat wasir tersebut, sehingga nanti dengan
kita ikat seiring dengan waktu, maka wasirnya itu akan mengecil dengan sendirinya. Ya. Jadi nggak perlu kita potong-potong lagi sekarang gitu. Jadi tadi hanya dideteksi, dilihat, bukan diterawang ya dok ya? Tidak. Dilihat, Ya. kemudian udah ketemu tuh sahabat-sahabat Iza, langsung diikat dan nantinya akan pulih dengan sendirinya. Betul. Gitu. Dan setelah itu kan yang ditakutkan biasanya kalau habis operasi wasir atau ambeien itu dok, karena rasa nyeri yang luar biasa, akhirnya jadi males buat buang air besar dan sebagainya. Nah ini gimana dok kalau setelah operasi yang jadi memang kalau tadi bicara ada kata-kata pulih ya sebetulnya. Jadi memang kelebihan dari operasi ini sebetulnya adalah pada sisi nyerinya saja sebetulnya. Untuk pemulihan rata-rata setiap orang memiliki waktu pemulihan yang berbeda-beda sebetulnya. Tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Tapi untuk nyeri ini memang sangat-sangat minimal sekali sebetulnya. Akan tetapi terhadap persepsi takut untuk buang air besar, tentunya ini memerlukan suatu tantangan yang berbeda nih untuk setiap pasien. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa menyamakan seluruh pasien itu mudah untuk kita edukasi. Artinya memang untuk pasien dapat nyaman buang air besar dan lain-lain, tentunya dengan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya terhadap operasi ini, otomatis perlu edukasi yang mendalam terhadap pasien sehingga memang pasien itu percaya, oh iya ya ternyata kalau operasi dengan tanpa pemotongan BAB itu BAB saja gitu, tidak ada keluhan nyeri yang signifikan betul gitu. Masya Allah ini luar biasa ya dengan metode terbaru yang memang bermanfaat juga gitu. Mudah-mudahan juga fasilitas layanan kesehatan yang lain juga bisa ikut ya dok ya. Mudah-mudahan berkolaborasi menggunakan metode ini dan tentunya ke depan semoga bisa di cover oleh BPJS juga nih. Ya. Kalau itu sih untuk rumah sakit ini Kang sebetulnya Dr. Arif ya. Untuk rumah sakit ini memang ya inilah sejarahnya memang rumah sakit ini diakuisisi tujuan kemanusiaannya itu sangat-sangat kuat sekali. Baik. Jadi memang saya ketika itu sebagai pelaksana di bidang tersebut, pengalaman saya tidak pernah dipusingkan dengan masalah biaya di sini. Artinya rumah sakit ini artinya tidak memandang bahwa layanan apa yang diberikan untuk siapa, artinya insya Allah usaha yang terbaik senantiasa dilakukan. Untuk masalah-masalah tadi apakah cover atau tidak, sejauh bisa dilakukan dan itu baik untuk masyarakat, maka rumah sakit ini akan mengcover gitu. Masya Allah luar biasa, sahabat-sahabat Iza, ini sebetulnya moto yang tidak hanya tertulis tapi juga diikhtiarkan bersama ya dok ya oleh Dr. Adi dan tim di Rumah Sakit Iza bahwa kita berkomitmen untuk ihsan berikhtiar itu. Ada lagi nggak dok layanan unggulan lainnya nih dok? Ada banyak di Rumah Sakit Iza. Banyak ya? Iya. Berapa jam lagi waktu yang kita punya? Rasanya kalau kita punya waktu yang panjang nih bisa habis dok. Tadi kita sudah bicara untuk batu, untuk mata, untuk wasir. Ada lagi sebetulnya masalah yang mungkin sering diderita oleh para olahragawan misalnya. Olahraga yang memang dia sangat syarat sekali dengan resiko benturan-benturan. Resiko trauma ya dok ya. Resiko trauma ataupun pada orang-orang tua yang mengalami permasalahan, biasanya kan Dr. Arif sudah mulai ada masalah sendi belum? Alhamdulillah belum. Ya. Belum ngaku maksudnya belum ngaku. Kalau sudah bisa datang karena memang orang-orang tua itu memang seiring dengan waktu juga otomatis ada organ-organ yang memang fungsinya itu otomatis kita pun menurun akan menurun betul. Contohnya adalah pada masalah sendi biasanya, di mana bantalan sendi pada usia yang lanjut biasanya sudah tidak sebaik pada saat muda, sehingga tulang-tulang yang biasanya itu ketika kita bergerak itu ada bantalan yang cukup baik untuk menahan supaya tidak bergesekan. Akan tetapi seiring dengan waktu maka bantalan itu akan menipis sehingga gesekan antar tulang bisa terjadi dan itu menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat betul. Dan ini ganggu banget dok biasanya dok. Pasti. Apalagi buat sahabat-sahabat Iza yang mungkin usianya sudah sepuh seperti itu ya dok ya. Rasa nyeri itu luar biasa. Nah ini dari bahasanya ini ganggu banget dok gitu. Artinya sebetulnya seperti ada pengalaman pribadi yang akhirnya diakui juga ya teman-teman sekalian ya. Oh enggak dok, itu cerita dari pasien dok. Gitu ya. Jadi kita ada ini alat fisioterapi. Kita ini ada punya namanya RSWT. Ini mirip-mirip dengan ESWL tadi betul ya, gitu. Jadi RSWT itu adalah singkatan dari radial shockwave therapy.
Ya, kalau tidak salah, betul ya? Radial Radial shockwave therapy, Dok, ya, betul, Dok. Radial shockwave therapy, betul. Nah, radial shockwave therapy ini adalah suatu terapi yang dilakukan pada pasien yang mengeluh nyeri-nyeri tersebut dengan memberikan gelombang kejut dari luar. Sehingga dengan terapi tersebut disinyalir dan ada penelitian medis yang pasti ya, dalam dunia medis itu harus selalu ada evidence base-nya bahwa ini memberikan suatu terapi yang baik untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan. Nah, ini juga merupakan suatu layanan yang kita miliki saat ini gitu. Dan ini tidak invasif tadi ya, Dok ya. Jadi tidak menimbulkan luka gitu. Betul. Dan tentunya lebih nyaman ya, Dok ya, dirasakan oleh pasien. Jauh lebih nyaman karena memang kita yakini segala sesuatu yang memang sifatnya tidak invasif gitu ya. Artinya seharusnya itu memberikan kenyamanan yang lebih untuk pasien gitu. Jadi mirip-mirip kayak yang untuk batu tadi ya. Betul, tapi ini untuk daerah persendian atau Oke. daerah-daerah yang mengalami nyeri di sini. Jadi sahabat-sahabat Iza ingat ya catatan tetap tadi apa yang Dokter Adi sampaikan. Layanan RSWT ini hanya untuk nyeri sendi. Jadi kalau untuk nyeri HT mah mual tiasa ya, Dok. Ya. Beda terapinya gitu, Dok. Betul. Nah, tapi mungkin nanti apakah terapi ini pun dapat dilakukan untuk yang lain? Mungkin jika sahabat-sahabat dari Rumah Sakit Iza ini bertanya atau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan kepada bagian fisioterapi kami sebetulnya ada manfaat yang lebih atau tidak gitu. Iya, silakan nanti sahabat-sahabat Iza bersilaturahmi ya ke Rumah Sakit Iza. Nggak apa-apa, nggak sakit juga ya, Dok ya. Nggak apa-apa. Kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam atau lagi tentang bisa ditanyakan juga Iza. di kolom website kita atau kan betul, kita punya IG, kita juga punya WA ya. Jadi memang apalagi di era pandemi ini, Dokter Arif, tadi kan dikatakan bahwa kita harus membatasi kegiatan. Artinya kalau memang tidak perlu keluar, tidak perlu banget keluar itu ya nggak usah keluar. Nah, artinya kalau mau sekedar bertanya itu bisa ya sahabat Iza sekalian, tanya aja chat ke Rumah Sakit Iza atau melalui kolom di website kita atau di IG kita. Itu banyak sekali sekarang memang masyarakat yang sudah menggunakan media itu untuk berkomunikasi dengan rumah sakit ini gitu. Oke. Nah, Dok, kalau tadi kita bicarakan layanan unggulan itu kan kebanyakan buat mereka yang sakit ya, Dok ya. Nah, ini biasanya ini yang datang ke Rumah Sakit Iza juga ada yang nggak sakit nih, Dok. Betul. Yaitu ibu-ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya nih ke poli obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit Iza atau poli kebidanan. Di poli kebidanan sendiri ada layanan unggulannya nggak nih, Dok? Ada. Nah, ini sebetulnya memang betul ya kalau orang-orang memeriksakan kehamilan itu kan tidak sakit sebetulnya. Tapi pada kenyataannya mereka harus datangnya ke rumah sakit ya, bukan ke rumah sehat gitu kan. Artinya memang harus memeriksakannya ke rumah sakit. Nah, memang kita juga memiliki beberapa layanan penunjang diagnostik, artinya di sini untuk mengetahui kondisi kehamilan ataupun suatu penyakit yang memang memerlukan advance dari penunjang atau diagnostik yang harusnya dilakukan lebih lanjut gitu. Contohnya untuk kehamilan misalnya kita punya USG 4D di sini. Nah, memang dengan USG 4 dimensi ini Dokter Arif juga ketika istri hamil itu bisa udah mulai kelihatan tuh. Ini anak lebih mirip siapa, ibunya atau bapaknya. Lagi gitu. baut apalagi senyum gitu, Dok ya. Betul, itu bisa kelihatan dengan USG 4 dimensi ini. Itu untuk layanan kebidanan. Ada juga kita memiliki CT scan di sini. Ini CT scan-nya cukup baik ya, ada 32 slice, artinya untuk menunjang diagnostik itu kita sangat-sangat membantu sekali klinisi-klinisi di Rumah Sakit Iza gitu. Dan yang sepanjang saya tahu nih sahabat-sahabat Iza, khusus untuk layanan di poli kebidanan sendiri sudah disiapkan tempat yang berbeda ya, Dok ya? Betul, jadi gitu kita ya? memisahkan memang dengan adanya pandemi ini ya, Dokter Arif ya. Jadi kita juga dalam menjaga amanah kita menjalankan fungsi sebagai pelayanan kesehatan, ini kita sebaik mungkin juga bisa menjaga pasien-pasien yang datang ke dalam rumah sakit ini. Sekiranya memang kita bisa pisahkan antara yang memang dengan kebutuhan hanya untuk tadi dia kan orang hamil datang dengan kondisi sehat, jadi kita pisahkan dengan memang datang dengan kondisi sakit gitu. Dok. Dan jadi saya lupa tuh untuk USG 4 dimensi ini ketika habis diperiksa itu kita bisa langsung kirimnya lewat ke media yang dimiliki ke handphone. Betul. Misalnya lewat WhatsApp atau itu betul, ya, Dok ya? Kita bisa langsung kirim gitu. Jadi kita juga paperless kan di sini jadinya. Betul. Dengan era pandemi ini
agak riskan ya kalau kita ada transfer suatu media di situ dengan kita kontak langsung. Jadi kita memang mengatasi salah satunya dengan itu. Jadi sahabat-sahabat IZA begitu, terutama yang ibu hamil tentunya ya, dapat hasil USG 4 dimensi dari Rumah Sakit IZA secara online, udah langsung tuh dok, biasanya langsung, kan ya. Mama tuh suka langsung pengen update aja dok, kesabaran, di sosial media tuh ya. Kesabaran, ya. Langsung update status. Iya, betul. Di WhatsApp, di Instagram sebagainya. Jadi lebih memudahkan juga, apalagi ingin berbagi dengan anggota keluarga yang lainnya tentunya sahabat-sahabat IZA. Ini luar biasa dok. Walaupun kita belum baru kupas permukaannya aja, tapi Masya Allah sebetulnya ini sebuah ikhtiar yang ihsan dari Dokter Adi dan teman-teman di Rumah Sakit IZA semua untuk memberikan yang terbaik buat sahabat-sahabat IZA semua yang membutuhkan layanan yang layanan yang terbaik juga, layanan yang aman, layanan yang nyaman, kemudian dan menenangkan tentunya di masa pandemi ini ya dok. Dan ya saya juga sangat bersyukur Dr. Arif, memang pengalaman saya di rumah sakit ini, saya melihat memang dukungan itu tidak hanya juga datang dari pemilik saja gitu ya, tapi saya melihat seluruh komponen yang ada di dalam rumah sakit ini itu semuanya positif untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Artinya ikhtiar terbaik itu kalau saya melihat itu senantiasa dilakukan oleh seluruh karyawan rumah sakit ya, untuk memberikan suatu mutu pelayanan yang baik. Dan ini saya pikir adalah suatu anugerah yang luar biasa yang saya pikir harus disyukuri. Ternyata semuanya bergerak sama gitu di dalam rumah sakit ini, ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien gitu. Oke, jadi ini sahabat-sahabat IZA tentunya memberikan motivasi dan dorongan ya buat kita semua, termasuk juga sahabat-sahabat IZA yang memang masih ragu-ragu nih mau kemana ketika berobat seperti itu. Jangan ragu-ragu lagi untuk silakan mengakses layanan kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit IZA, karena kita selalu berikhtiar ya dok ya, namanya kita manusia ya dok ya. Tentunya kita berupaya berikhtiar untuk memberikan layanan yang terbaik buat sahabat-sahabat IZA dimanapun berada. Itu dok ya. Ya, walaupun harapan saya kita tidak bertemu di rumah sakit ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat. Betul dok. Kan tetapi jika memang ada yang membutuhkan, mudah-mudahan ketika memang kita diberikan kesempatan untuk menangani segala macam keluhan tersebut, insya Allah mudah-mudahan kita akan mengusahakan yang terbaik ya bagi apa yang pasien atau masyarakat butuhkan gitu. Tentunya dengan ihsan berikhtiar ini kita berharap ya ketika ada sahabat-sahabat IZA yang memang berobat ke Rumah Sakit IZA, itu ditakdirkan ya dok ya oleh Allah kita menjadi jalan kesembuhan tentunya. Amin. Ya, bagi kurang lebih seperti itu. Pasien-pasien atau sahabat-sahabat IZA yang datang ke Rumah Sakit IZA. Baik dok, kayaknya kita sudah sampai di penghujung ngobrol-ngobrol kita dok di video sayang kali ini. Sayang ini udah lewat bulan Ramadan ya. Padahal kalau masih bulan Ramadan ini kita bisa tunggu nih sampai azan asar, kita sholat dulu lanjut lagi sampai ngabuburit ya dok ya. Betul, gitu. Dr. Dik Adi Nugraha, spesialis bedah, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng saya di Pizza ya, podcastnya Rumah Sakit IZA, persembahan dari Rumah Sakit IZA untuk sahabat-sahabat IZA semua. Tentunya semoga segala yang kita diskusikan atau yang segala tadi kita obrolkan nih, mungkin kalau bahasa Sunda mah kita teh kongresnya dok ya, nggak ngomong untuk beres-beres lah. Kecuali tapi Dokter Arif, nanti mungkin kalau saya diundang lagi untuk bicara, nanti kita gantian. Kalau sekarang kan Dokter Arif nanya-nanya saya nih tentang rumah sakit. Dokter Arif kan sebagai penanggung jawab klinik Alia kan, ya kan, dok, sebagai klinik dok. Juga yang memang berada di bawah naungan dari Rumah Sakit IZA. Nah ini saya balik tanya-tanya nih tentang klinik di sana apa aja. Boleh. Gitu. Nah ini mungkin sebelum kita kalau tutup klinik saya pengennya kupas tuntas sampai habis. Gitu. Siap. Nah ini mungkin informasi tambahan ya buat sahabat-sahabat IZA bahwa sekarang Rumah Sakit IZA juga kita ada mengelola sebuah klinik di daerah Tirtamulya ya, untuk yang sahabat-sahabat IZA di daerah Cikampek mungkin sudah tidak asing lagi dengan daerah Tirtamulya. Di sana ada Alia Medical Center, kliniknya IZA. Mungkin next time kita akan coba ngobrol-ngobrol soal Alia Medical Center klinik IZA bareng Dokter Adi lagi ya dok. Insyaallah. Tapi balik nanti saya tanya-tanya layanan unggulan apa yang ada di klinik. Nah, nanti kita lihat. Insyaallah kita siapkan dok. Dok. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Adi Nugraha, spesialis bedah. Insya Allah ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat IZA dimanapun berada. Kalaupun sahabat-sahabat IZA masih penasaran nih dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan, tentunya karena ini tayang di YouTube
channelnya Rumah Sakit Iza Cikampek. Silakan diulang-ulang terus, ditonton ulang. Barangkali penasaran nih sama Dokter Adi, penasaran sama saya gitu. Silakan ditonton ulang. Jangan lupa di like ya, kemudian subscribe dan silakan di share video-video yang ada di channel YouTube-nya Rumah Sakit Iza yang dirasakan memang bermanfaat untuk sahabat-sahabat Iza. Masih penasaran juga, pengen tanya-tanya langsung, silakan di deskripsi kita sudah simpan website officialnya dari Rumah Sakit Iza, termasuk di sana juga ada nomor kontaknya dari Rumah Sakit Iza, dari tim marketing dan humas kita. Silakan dikontak 24 jam ya dok ya, insya Allah siap insya Allah 24 jam. Gitu, siap untuk menemani sahabat-sahabat Iza ketika membutuhkan informasi yang lebih dalam dari Rumah Sakit Iza dan layanan yang ada di dalamnya. Terima kasih sahabat-sahabat Iza sudah mau mantengin video podcast Rumah Sakit Iza atau Pizza dari awal sampai akhir ini. Semoga bermanfaat dan tentunya mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya dikit. Insya Allah lebihnya banyak sih gitu ya, manfaatnya banyak. Kita tutup ya dok ya, dengan kita ucapkan salam bersama-sama dok untuk sahabat-sahabat Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.